Detik-detik pengambilan sumpah WNI, Shine Patinama tampil gagah dengan peci di kepala. PT LIB gelar rapat bersama klub Liga 2 Sriwijaya FC dipastikan tidak hadir. Jordi Amat jadi pemain termahal di Liga Malaysia. Menanti perjudian Sinteyong, optimalkan Shine Patinama atau tumbalkan Pratama Arhan. Belum gabung, Marcelino Ferdinand sudah beri efek besar bagi Beerschot. Marcelino Ferdinand memberikan efek besar bagi klub Belgia Beerschot VA meskipun belum resmi bergabung dengan klub tersebut. Pemain muda Persebaya Surabaya tersebut kuat dikaitkan dengan Beerschot VA dalam 2 hari terakhir. Selain Beerschot VA, Marcel juga dikaitkan dengan klub Belgia lain yakni SK Beveren. Akan tetapi Beerschot dianggap paling potensial mendatangkan Marcelino Ferdinand. Di samping itu, kekuatan netizen Indonesia jadi salah satu magnet pemain Indonesia. Setiap klub luar negeri yang mendatangkan pemain Indonesia bisa dipastikan akan mengalami lonjakan drastis dalam jumlah follower di media sosial. Ansan Greeners, Tokyo Verdy, FK Senika, hingga AS Rensen merupakan klub yang merasakan gelombang netizen usai mendatangkan pemain Indonesia. Shine Patinama tampil gagah ketika akan melakukan prosesi pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Shine tiba bersama utusan PSSI Hamdan Hamidan di wilayah kantor Kemenkumham Jakarta Selasa 24 Januari 2023 sore. Shine Patinama datang dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dasi merah, celana hitam dan juga sepatu hitam. Peci di kepalanya membuat pemain berdarah Belanda itu semakin gagah. Ia turun dari mobil sekitar pukul 16.21 waktu Indonesia Barat. Tidak banyak yang disampaikan oleh Shine Patinama karena terburu-buru langsung memasuki ruangan Kanwil Kemenkumham Jakarta. Halo, kata Shine Patinama sambil melambaikan tangannya. Sayangnya, awak media dilaporkan tak bisa menyaksikan langsung karena ruangan yang terbatas. Proses naturalisasi Shine Patinama terbilang cukup cepat. Langkah demi langkah administratif berjalan tanpa hambatan, ujar Muhammad Iriawan di Instagram miliknya. Dukungan tidak berhenti dari semua elemen yang terkait tentu saja. Ini juga karena berkah doa dari semua masyarakat Indonesia. Ungkap sosok yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Shine Alien J. Patinama akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia telah melakukan sumpah dan juga janji setia di kantor Kemenkumham Jakarta Selasa 24 Januari 2023. Shine Patinama yang punya darah Belanda resmi disumpah menjadi WNI sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kini dia sudah bisa membela timnas Indonesia. Saya dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang dicantumkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Ibnu Khaldun, dikutip kanal YouTube Kanwil Kemenkumham Jakarta. Timnas Indonesia diharapkan akan semakin kuat dengan hadirnya pemain naturalisasi Shine Patinama. Hari ini Selasa 24 Januari 2023, Shine Patinama mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dengan posisi Shine Patinama di sebelah kiri, sementara Sandi Rosvold di bek kanan, sisi sayap timnas Indonesia tentu saja akan sangat mengerikan. Kemudian jika Sinteyong tidak ingin menyisihkan Pratama Arhan, ia masih memiliki opsi memainkan Shine Patinama sebagai pemain tengah. Sebagai pemain yang ikut membantu skema penyerangan dan juga menjaga lini belakang, Shine Patinama merupakan pemain taktis dan juga tanpa kompromi. Tak hanya berkontribusi di kompetisi lokal, tenaga Shine pun menjadi bagian penting bagi perjalanan Viking FE di kompetisi Eropa yakni UEFA Europe Conference League. PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator kompetisi menggelar rapat bersama pemilik klub Liga 2 2022 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat Selasa 24 Januari 2023. Namun tak semua klub datang, salah satunya adalah Sriwijaya FC yang tak hadir pada rapat ini. Dalam rapat yang berlangsung di Hotel Sultan tersebut, hanya ada 27 perwakilan tim. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas terkait nasib Liga 2 dengan mendengarkan langsung dari perwakilan tim. Sementara itu, setelah rapat pertemuan dengan klub Liga 2 ini dikabarkan akan ada rapat keputusan dari EXO PSSI. Salah satu anak asuh Sinteyong di timnas Indonesia, Jordi Amat, jadi pemain termahal di Liga Malaysia. Ini merupakan hal yang mengejutkan karena Jordi Amat mengalahkan banyak pemain lokal Malaysia. Kini Jordi Amat bermain untuk klub Johor Darul Ta'zim. JDT sendiri menjadi klub yang mempunyai pemain mahal terbanyak di Liga Malaysia.
Posisi pemain termahal di Liga Malaysia masih milik Jordi Amat dengan nilai 4,67 juta ringgit Malaysia. Tulis media Malaysia Hamutro, jika dirupiahkan gaji Jordi Amat 16,2 miliar rupiah per tahun. Berikut daftar pemain termahal di Liga Malaysia. Yang pertama ada Jordi Amat dengan 4,67 juta ringgit Malaysia. Kemudian ada Fernando Forestieri dengan 3,97 juta ringgit Malaysia. Dan yang terakhir ada Oscar Arribas dengan 2,33 juta ringgit Malaysia. Pemain naturalisasi Shine Patinama mengaku ia sangat menikmati banyak makanan enak dari Indonesia. Pemain yang baru saja mengambil sumpah WNI tersebut mengaku soto mie jadi salah satu makanan favoritnya. Pengakuan ini disampaikan Shine Patinama beberapa tahun lalu saat diinterview media lokal Norwegia Dagsavisen. Saat itu, media lokal Norwegia mengulik soal akar Indonesia yang dimiliki oleh pemain Viking FK tersebut. Saat disinggung soal makanan favorit, Shine menyebut makanan khas Indonesia soto mie. Soto mie itu adalah jenis makanan seperti sup ayam dari Indonesia, ditambah nasi dengan sayuran, ucap Shine Patinama. Resminya Shine Patinama jadi WNI tentu saja jadi berita bahagia untuk publik sepak bola Indonesia. Adanya Shine Patinama akan memperkuat timnas Indonesia. Namun di sisi lain, dengan resminya Shine menjadi WNI, bisa saja menjadi hal yang memusingkan bagi pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Masalahnya selama ini posisi bek kiri timnas Indonesia menjadi milik pemain Tokyo Verdy Pratama Arhan. Akan tetapi, meskipun Pratama Arhan dan juga Shine Patinama sama-sama seorang bek kiri, ternyata kedua pemain ini juga bisa ditempatkan di posisi lain. Shine Patinama selain sebagai seorang bek kiri juga bisa ditempatkan sebagai seorang gelandang bertahan. Posisi gelandang bertahan dilakoni Shine Patinama saat membela Teslar melawan Koniki HFC pada 29 Oktober 2019. Pratama dan juga Shine juga memiliki insting yang kuat dalam urusan mencetak gol. Dilansir ADR News Media, gol tendangan roket ala Van Basten pernah dicetak oleh Shine Patinama, yakni ke gawang SPV Excelsior 18 Januari 2020. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.